Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Musrihatu Hilda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara secara konseptual. Warga negara adalah individu yang diakui oleh suatu negara sebagai anggota dari entitas politik tertentu. Sederhananya, warga negara dapat diartikan sebagai semua orang yang tinggal dan bertumbuh di suatu negara. Mereka memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Esarianto dalam bukunya yang berjudul Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia tahun 2016. Seperti yang sudah disebutkan dalam pengertian bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, beberapa hak warga negara yaitu hak memilih, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Di samping itu, warga negara juga memiliki kewajiban, yaitu untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga kedaulatan serta keamanan negara. Status sebagai warga negara membentuk bagian penting dari identitas individu, baik secara konteks sosial maupun hukum. Pengakuan sebagai warga negara memberikan legitimasi terhadap kedudukan individu dalam masyarakat dan memungkinkan akses terhadap hak dan berbagai layanan yang disediakan oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Civics. Perkenalkan, nama saya Rifda Nur Hanifah dengan NIM 140162-2011 dari kelompok 3 IKN. Pada kesempatan di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara secara yuridis formal. Nah, seperti namanya teman-teman, yaitu yuridis formal, di mana yuridis formal ini pasti merujuk kepada hubungan hukum yang terjalin secara resmi antara individu dan negara. Secara umum, kewarganegaraan dapat diartikan sebagai hubungan antara warga negara dengan negaranya yang dimana pasti di dalamnya melibatkan tentang pemberian status, identitas, partisipasi, hak, kewajiban, dan hubungan timbal balik lainnya. Menurut Rosmawati dan Hasan Al-Mukan, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2020, ia menjelaskan bahwa kewarganegaraan secara yuridis diartikan sebagai ikatan hukum yang sah antara penduduk suatu negara dengan negaranya. Nah, hubungan ini memiliki sifat yang mengikat dan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Secara yuridis formal, kewarganegaraan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di dalamnya, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, hak untuk memperoleh pendidikan, serta kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah teman-teman, itu materi yang dapat saya sampaikan. Nah mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Fardan dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dengan negara. Dalam hal ini terdapat beberapa tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara terhadap negara. Hal ini tertuang dalam undang-undang yang telah diatur, yaitu wajib untuk menaati hukum dan pemerintahan, di mana dalam pasalnya segala warga negaraan bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lalu ada wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Wajib untuk menghormati hak asasi manusia, seperti menghormati hak asasi manusia dalam ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam menjalankan hak kebebasan sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Serta terdapat kewajiban lainnya, di mana setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan dibiayai oleh negara. Lalu, dalam kewarganegaraan, warga negara memiliki hak-hak istimewa atau privilege yang mungkin dimiliki oleh warga negara dalam negara tertentu. Di mana dalam hal ini, hak untuk memilih, di mana sebagian besar negara hanya warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, legislatif, dan lain sebagainya. Serta hak untuk menjadi orang yang terpilih untuk menjadi jabatan-jabatan publik hanya kepada warga negara. Ini termasuk ke dalam jabatan politik. Serta terdapat akses ke program kesejahteraan dan layanan publik. Lalu ada hak untuk memiliki properti dan bisnis, di mana beberapa negara ada batasan atau persyaratan khusus untuk warga non-negara dalam memiliki properti dan membuka bisnis. Lalu ada perlindungan hukum dan diplomatik yang dijamin oleh negara, serta ada partisipasi dalam proses demokrasi dan pemerintahan, termasuk dalam hak untuk penyampaian pendapat, berkumpul, berorganisasi secara damai, dan pembelaan negara. Halo semua, nama saya Tegar Bowo. Saya hari ini akan membawakan materi kehilangan kewarganegaraan atas negara Indonesia.
dengan mata kuliah Civic and Civic Education dengan dosen pengampunya itu Pak Fauji. Nah, saya ini mengambil dari situs kemlu.go.id, situs pemerintah ya, Kementerian Luar Negeri.go.id, kemlu.go.id. Nah, untuk hal ini disebutkan bahwa kehilangan kewarganegaraan menurut situs kemlu.go.id diantaranya adalah satu, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya dia sendiri. Lalu yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang bersangkutan mendapat kesempatan untuk melepaskan kewarganegaraan di negara lain. Lalu yang ketiga itu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Jadi alias ini membela negara lain. Lalu selanjutnya yang keempat itu tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Lalu yang kelima itu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, kurang lebih itu dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Nama saya Slamet Sugiartono. Lalu materi berikutnya isu kewarganegaraan. Jadi isu kewarganegaraan itu merupakan suatu masalah yang urgent atau penting terkait kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, isu kewarganegaraan akan meliputi isu-isu yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan agama dalam bingkai NKRI. Jika kita ambil contoh mengenai isu kewarganegaraan dalam konteks ideologi, kita bisa mengambil contoh kasus Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang kelompok ini itu telah dibubarkan pada tahun 2019 silam. Kelompok ini itu menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara yang khalifah. Dan tentu saja ini bertentangan dengan ideologi dasar negara dan mengancam kesatuan NKRI. Lalu apabila di isu ketahanan dan keamanan, ini bisa kita kaitkan dengan gerakan separatisme di wilayah Aceh melalui gerakan Aceh Merdeka dan di Papua melalui organisasi Papua Merdeka atau OPM yang permasalahannya itu hingga kini belum terselesaikan. Lalu apabila di ranah ekonomi, ini bisa digambarkan dengan kenaikan harga bahan pokok terutama beras. Jadi harga beras saat ini itu dengan kualitas biasa menyentuh harga 14.000 dan di kualitas premium menyentuh harga 18.000. Ini menjadikan kenaikan harga beras tertinggi di sejarah Indonesia.